Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya? Ibu guru berharap anak-anak dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan ibu guru. Kembali lagi dalam pembelajaran PJOK. Pada hari ini anak-anak nanti akan mempelajari tema 7 ya, tentang kebersamaan, subtema kebersamaan di rumah. Tapi materi yang akan ibu berikan hari ini adalah gerakan berjalan dan berlari di air. Tentunya anak-anak pernah melakukan gerakan ini ya. Biasanya anak-anak sedang berlibur dengan ayah, bunda, kakak atau adik ya, untuk berenang bersama keluarga ya. Dan anak-anak pastinya pernah melakukan gerakan berjalan dan berlari di air. Kegiatan berjalan dan berlari di air itu sangat menyenangkan loh anak-anak. Ya, sebelum kita sampai ke materi, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Baik anak-anak, berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk tujuan pembelajaran ya, ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari nanti ya, supaya anak-anak lebih jelas. Untuk tujuan yang pertama yaitu anak-anak dapat memahami gerakan berjalan dan berlari di air dengan percaya diri. Lalu yang kedua, anak-anak dapat melakukan gerakan berjalan dan berlari di air dengan cermat. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran pada materi yang akan kita pelajari nanti ya anak-anak. Kita mulai anak-anak. Untuk yang pertama, pembahasan pertama yaitu gerakan berjalan di air. Ya, tentunya gerakan ini sangat mudah ya. Biasa anak-anak melakukannya saat anak-anak bermain di kolam renang bersama keluarga ya. Yang pertama dilakukan ya, anak-anak harus memakai atau menggunakan baju renang, pakaian renang ya. Kemudian jangan lupa anak-anak pada saat mau melakukan gerakan berjalan di air, anak-anak harus melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak cedera ya pada saat melakukan gerakan berjalan di air. Baik, anak-anak jangan lupa pada saat pemula ya atau awal, anak-anak harus mencari kolam yang dangkal ya. Cari kolam yang dangkal pada saat anak-anak belajar berjalan di dalam air. Tentunya kegiatan ini sangat menyenangkan ya anak-anak dan tidak sulit anak-anak untuk melakukannya. Baik, setelah anak-anak berlatih melakukan gerakan berjalan di air, di sini ibu punya permainan ya. Apa sih permainannya? Ini loh permainannya, yaitu menjaring ikan. Oh iya anak-anak, tahu kan anak-anak siapa sih biasanya, pekerjaan apa sih yang menjaring ikan? Ayo tebak. Ya betul, nelayan. Di sini anak-anak bisa menjadi nelayan dengan cara bermain ya, menjaring ikan di kolam renang bersama keluarga atau bersama teman ya. Ya baik anak-anak, ini cara-caranya dalam permainan jaring ikan. Yang pertama, anak-anak cari kolam yang dangkal ya. Jadi mencari kolam yang dangkal. Lalu kedua, pilih salah satu orang untuk menjadi ikan. Jadi pilih salah satu ya, salah satu saja untuk menjadi ikan. Kemudian yang ketiga, buatlah jaring dengan cara saling bergandengan tangan seperti pada gambar di samping ya. Itu ada anak-anak atau teman kalian, Siti, Beni, Edo, Lani ya, dan teman-teman ya, bergandengan tangan untuk menjadi jaring. Kemudian yang terakhir, tangkap ikan dengan cara berjalan di air ya. Jadi jaring ikan tadi dengan cara berpegangan tangan
dengan berjalan sambil menjaring ikan ya. Ikan itu ada satu tadi kan temanmu ya. Ya, dijaring sambil berjalan ya. Seperti seorang nelayan yang sedang menjaring ikan ya. Anak-anak bisa melakukan di kolam renang. Untuk gerakan yang kedua yaitu gerakan berlari di air. Ya. Anak-anak tadi sebelumnya kita telah mempelajari gerakan berjalan di air. Terus ada permainannya seperti jaring ikan. Tadi sudah ibu guru jelaskan. Sekarang gerakan berlari di air ya. Sekarang kita lihat ya. Di sini ada gerakan berlari di air ya. Anak-anak bisa melakukannya di dalam air ya. Sambil kalian mencoba berlari di dalam air. Nah, pada saat berlari di dalam air, perhatikan juga faktor keselamatan. Anak-anak juga harus hati-hati ya pada saat melakukan gerakan berlari di dalam air. Nah, kalau tadi anak-anak melakukan permainan jaring ikan ya, sekarang anak-anak akan melakukan permainan kucing dan tikus ya. Permainan kucing dan tikus tapi dilakukan di dalam air. Bagaimana sih cara melakukan permainannya Bu Guru? Baik, akan Ibu jelaskan bagaimana cara bermain kucing dan tikus ya anak-anak. Caranya yaitu yang pertama sama seperti cara permainan jaring ikan. Nah, kalau ini ya, yang pertama carilah kolam yang dangkal ya. Anak-anak tetap harus mencari kolam renang yang dangkal ya pada saat melakukan permainan. Lalu untuk yang kedua, pilih orang atau teman untuk menjadi tikus dan kucing ya. Lalu yang ketiga, selain kedua orang tersebut ya, buatlah lingkaran dengan bergandengan tangan ya. Jadi anak-anak membuat lingkaran dari beberapa teman ya, kalian buat lingkaran. Lalu kucing berusaha mengejar tikus ya, dengan cara seperti gambar di samping ya. Anak-anak yang membuat lingkaran, lalu di luar lingkaran ada kucing, ada tikus ya. Pada saat kucing mengejar tikus, lalu selanjutnya lingkaran membantu tikus dari kejaran kucing ya. Caranya seperti tikus berlari masuk ke dalam lingkaran, lalu lingkaran menghalangi kucing untuk masuk lingkaran ya. Seperti itu anak-anak caranya. Ibu rasa anak-anak pernah melakukan permainan kucing dan tikus di rumah bersama teman-teman ya. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan tentang permainan kucing dan tikus. Baik, selanjutnya untuk tugas yang pertama, anak-anak menjelaskan gerakan apa saja yang dilakukan di air pada materi yang telah Ibu berikan tadi. Lalu untuk tugas yang kedua, sebutkan ya permainan apa saja yang dilakukan di air seperti yang Ibu jelaskan tadi. Lalu yang ketiga, anak-anak bisa mencontohkan gerakan berjalan dan berlari di air ya. Itu dicontohkan. Bagaimana sih contohnya gerakan berjalan, bagaimana sih contohnya gerakan berlari di air? Anak-anak bisa mencontohkannya di rumah ya. Baiklah anak-anak, selesai sudah materi pembelajaran kita pada hari ini tentang gerakan berjalan dan berlari di air ya. Berikut dengan permainannya di dalam air. Ibu berharap anak-anak bisa memahami materi yang telah Ibu berikan pada hari ini ya. Untuk anak-anak mengetahui materi selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya, anak-anak bisa ya mengklik tombol subscribe, lalu lonceng dan like-nya ya, supaya anak-anak tidak tertinggal materi yang Ibu berikan ya, materi-materi terbaru. Baik anak-anak, sebelum menutup pembelajaran kita akan tutup materi ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai.
Terima kasih anak-anak telah menyaksikan video pembelajaran dari Ibu. Sampaikan salam Ibu kepada ayah, bunda, kakak, atau saudara yang telah mendampingi anak-anak dalam belajar. Terima kasih semuanya dan salam olahraga.